Maksudnya Prasmul tuh nggak seserem ekspektasi gue gitu, malahan justru asik. Halo, boleh kenalin nggak lu dari jurusan apa dan angkatan berapa? Halo, jadi gue dari jurusan branding angkatan 2021. Gue dari jurusan branding 2021. Nama gue Muhammad Mirza Fadila, bisa dipanggil Mirza, dan gue branding 2019. Halo, jadi gue sendiri dari jurusan branding, angkatan 21. Angkatan gue 2021, jurusannya branding. Lu tahu nggak sih alasan kenapa lu pilih kuliah di Prasmul? Oke, alasan gue pilih kuliah di Prasmul karena pertama-tama itu Prasmul udah terkenal sama kualitasnya. Nah, selain itu, Prasmul juga udah ngebuktiin kualitasnya dengan adanya alumni-alumni yang sukses. Gue masuk Prasmul sih karena emang dari dulu teman-teman gue udah pada bilang sih bahwa Prasmul tuh kredibel banget nih dan terpercaya. Terus kayak koneksinya juga bagus banget buat kayak kalau mau masuk industri kreatif juga, karena gue emang suka di industri kreatif lah. Terus bokap gue juga emang dari dulu nyuruh gue buat masuk Prasmul, jadi ya gue masuk Prasmul sih. Karena gue banyak denger alumni-alumni terkenal Prasmul, kayak pendiri Puyo gitu-gitu kan, terkenal banget itu kan, booming. Jadinya gue kayak pengen coba nih ikut waktu itu info sessionnya Prasmul. Terus ternyata gue tertarik sama jurusan branding karena kayak asik gitu belajarnya. Jadi makanya deh gue milih Prasmul. Mereka tuh bagus banget tentang bisnis sendiri, dan dari alumni-alumni mereka sendiri tuh udah banyak banget yang terkenal dan memotivasi gue buat masuk ke Universitas Prasetya Mulia. Menurut gue, Prasmul itu universitas terbaik kalau misal lu mau belajar bisnis, apa adanya mengenai bisnis, di area swasta gitu. Lo tahu jurusan branding tuh dari mana sih? Gue tahu jurusan branding dari IG-nya sih kebetulan pas itu. IG branding Prasmul. Gue juga bingung sih sebenarnya tahu dari mana. Waktu itu gue emang lagi nyari-nyari jurusan yang cocok buat gue apa, soalnya gue tuh dulu selabil itu dan nggak tahu itu. Dan pas gue lihat Prasmul, loh ada branding nih. Terus gue riset lah tentang branding, kayak apa sih yang dibutuhin sama brand, apa sih branding itu gitu. Dan ternyata gue lihat bahwa semua hal tuh sekarang lagi butuh banget nih orang branding. Dan akhirnya gue kayak, wah cocok banget nih di gue. Terus gue juga orangnya suka mikir, gue orangnya suka ngobrol. Jadi gue kayak, oke lah. Gue sebenarnya tahu dari info sessionnya Prasmul, dan karena gue juga waktu di info session dikasih tahu para alumni-alumni itu yang terkenal mayoritas dari jurusan branding gitu, makanya gue kayak tahu terus tertarik banget. Gue sendiri nyari-nyari jurusan branding tuh dari sosial medianya Universitas Prasetya Mulia sama dari searching dari Google. Gue tahu pas gue mau masuk Prasmul, pas mau sign up, aslinya awalnya nyarinya marketing, terus nggak ada marketing, adanya branding. Baca-baca, terus boleh deh masuk situ. Tes berapa kali sih sampai bisa masuk Prasmul, dan masuknya tuh di gelombang berapa? Nah, jadi gue tesnya itu 2 kali, dan gue masuk di gelombang kedua. Gue masuk saat gelombang 1, itu pertama kali tes. Gue tes Prasmul sekali. Dan itu gelombang terakhir. Sekali pas gue masuk gelombang kedua. Gue tes 2 kali. Yang pertama nggak keterima. Itu gelombang 6. Terus gelombang 7-nya keterima. Gitu. Menurut lu tesnya tuh susah nggak sih? Kalau tes masuknya sih menurut gue lumayan tricky banget sih soal-soalnya. Susah-susah gampang ya. Soalnya itu nggak terlalu susah. Cuman emang perlu latihan sama konsentrasi gitu. Soalnya waktunya itu dikit. Pas tes pertama, ya kayak kaget gitu. Karena kayaknya sih kurang belajar. Tapi pas udah tahu kayak gimana, belajar lagi, ya alhamdulillah masuk gitu lah. Sebenarnya tesnya tuh nggak susah. Jadi gini, tesnya itu tuh ada 2 section. Section pertama tuh lo psikotes, baru section kedua lo tes tentang bahasa Inggris sama matematika. Tapi tes yang mata pelajaran bahasa Inggris sama matematika itu tuh bener-bener basic banget. Nah, psikotesnya yang menurut gue agak lumayan. Tapi kalau misalnya lo mau psikotesnya lancar, tips dari gue itu lo harus kayak eh, banyak-banyak istirahat, terus jangan kayak terlalu stres sehari sebelum ujian.
Alasan lu masuk branding apa? Karena gue ngerasa cocok sama gue suka sama hal-hal yang berhubungan sama bidang kreatif. Kayak contohnya marketing, sosial media, bisnis gitu. Makanya gue tertarik sama S1 branding. Itu gue ngeliat apa yang lagi dibutuhin aja sih. Kayak sekarang semua kerjaan itu kayak butuh banget orang branding, dan semua apapun itu sekarang udah ada embel-embel branding, dan itu emang dibutuhin sih. Jadi gue masuk branding. Menurut gue gini, untuk lo ngebangun sebuah bisnis tuh sebenarnya susah-susah gampang ya, karena asalkan lo punya modal, punya tekad, punya ide, ya lo bisa bangun bisnis. Tapi gimana caranya lo bisa bertahan nih bisnis lo di era gempuran inovasi bisnis baru. Kalau anak-anak muda zaman sekarang itu yang susah. Dan menurut gue branding ngajarin gimana caranya kita bisa bertahan bisnisnya. Gitu. Karena mau belajar marketing. Terus tapi terutama di Prasmul, karena waktu itu antara nggak Prasmul UI, tapi aslinya diam-diam mau masuk Prasmul walaupun ibu gue maunya gue masuk UI gitu loh. Jadi ya gitu, akhir-akhirnya masuk branding deh. Apa sih jurusan branding? Oh, pernah dong. Waktu itu yang nanya gue yang bingung orang-orang lumayan tua sih, bukan anak muda. Soalnya yang orang-orang tua gitu mungkin pada apa ya namanya, taunya marketing deh, bukan branding. Soalnya setahu gue branding jurusannya cuma ada di Prasmul nggak sih? Sering banget sih gue ditanya, lu jurusan apa aja? Terus gue jawab kayak, gue jurusan branding. Terus kayak, branding apaan? Pernah, itu orangnya dari keluarga gue sendiri, kayak mereka taunya tuh bisnis, tapi nggak tahu tentang branding, kayak branding tuh apaan sih gitu loh. Nggak pernah. Nggak pernah. Udah pada tahu. Biasa sih gue jelasin kayak, oh branding itu semacam marketing, cuman lebih fokus ke value dari brandnya gitu. Di branding ini, itu tuh semacam marketing yang ada di bisnis, bagaimana cara kita beritahu ke orang-orang kalau kita tuh punya bisnis ini, kita menjalankan bisnis itu. Yang lain tuh univ-univ lain sebutannya itu sebagai marketing. Makanya gue jelasin ke mereka, marketing sama branding sebenarnya mirip-mirip. Terus gue jelasinnya ya, mau nggak mau, marketing. Nggak marketing juga sih, gue bilang gitu pasti. Awalnya pasti gue bilang marketing, tapi gue bakal bilang nggak marketing juga sih. Itu lebih kayak, gue kasih perumpamaan Aqua aja sih. Biasanya tuh gue selalu pakai perumpamaan Aqua, kayak nama brand Aqua itu kan, itu sebuah salah satunya brand, dan mereka kayak gitu tuh langsung ngerti biasanya. Pelajaran apa aja sih yang udah lo dapetin? Banyak banget. Tapi yang intinya aja deh yang gue inget, di consumer behavior, belajar classical dan instrumental conditioning. Sekarang design thinking, belajar cara membuat produk yang efektif gitu untuk kehidupan sehari-hari. Kalau pelajaran yang gue paling berguna sih sampai sekarang sih CI sama laser industry ya. CI itu consumer insight. Jadi kayak itu bener-bener ngefek banget ke semua kerjaan gue sekarang. Gimana cara gue riset, gimana gue tahu kebutuhan dari konsumen, gimana cara gue tahu ini brand harus ngapain, itu bener-bener kepake banget. Dan laser industry juga bener-bener kepake banget, apalagi gue, ya industri gue di industri laser juga sih sekarang, yang kerjaan gue sekarang, jadi kayak emang bener-bener kepake banget. Jadi pelajaran yang gue dapat selama gue udah sampai semester 2 ini tuh banyak banget, kayak ada consumer behavior, consumer insight, design thinking. Kita diajarin gimana cara buat bikin suatu brand dari yang awal banget, dari basicnya, terus habis itu nanti kita mencoba merancangnya sendiri, sama gue juga diajarin tentang banyak teamwork sama cara berbicara di depan umum sih. Sebenarnya gue awalnya kira dengan gue masuk branding tuh gue nggak belajar matematika lagi gitu loh. Tapi ternyata kita tuh dapet yang namanya kayak business mathematics gitu-gitu. Tapi ada salah satu mata kuliah yang menurut gue benar-benar membekas banget, yaitu mata kuliah consumer behavior. Jadi di mata kuliah itu lo diajarin kayak gimana sih lo bisa kayak bedain
kebutuhan fisiologis sama psikologisnya konsumen, terus gimana kayak caranya lu bikin consumer profile biar lu kayak tahu needs goals-nya mereka tuh gimana gitu-gitu. Dan itu menurut gue kayak ngebuka mata gue sih terhadap dunia branding itu kayak gimana ke depannya. Sesuai nggak sih sama ekspektasi lo yang di awal? Sesuai sama ekspektasi gue. Ekspektasi sama sih. Menurut gue sesuai sih. Apalagi di Prasmul itu kan banyak kegiatan non-akademiknya kan. Kayak contohnya panitia, organisasi, intern. Nah menurut gue kayak itu tuh benar-benar ngelatih soft skill gue. Ternyata dari yang gue pelajarin di Prasmul, dari yang gue dapetin dari kepanitiaan, kayak dapet cara gue sosialisasi, ketemu koneksi, ketemu teman-teman baru, dan itu ngebuat gue akhirnya bisa ngegapai ekspektasi gue selama ini, dan ekspektasi gue itu jadi realita gitu. Dan akhirnya gue ya bener-bener sekarang bisa dapat kerjaan sambil kuliah juga di creative industry dan lokal brand ini. Jadi ekspektasi gue terpenuhi sih. Ekspektasi gue itu tugasnya Prasmul pasti banyak banget ya. Terus kayak teman-temannya ambis semua gitu. Gue takut sebenarnya pas awal nggak ada teman, apalagi kan gue sosialisasinya online ya waktu itu. Tapi ternyata realitanya ya emang tugasnya banyak sih, tapi teman-temannya tuh pada asik, pada mau diajak kerjasama. Jadi kayak ya tugas banyak asalkan dikerjakan sama-sama kayaknya oke lah. Maksudnya Prasmul tuh nggak seserem ekspektasi gue gitu, malahan justru asik. Kira-kira kenapa sih mereka harus pilih S1 Branding Prasmul? Kalau misalnya kalian punya passion kayak di bidang kreatif, bidang marketing gitu, kalian harus banget masuk S1 Branding, karena S1 Branding itu jurusannya seru banget, dan kita itu bukan cuma diajarin soal teori aja, tapi kita itu juga diajarin soal praktek langsungnya gitu. Kayak contohnya itu kita harus ngerjain real case dari company-company. Nah, selain itu, seperti yang gue bilang tadi, tugas-tugas dari branding maupun tugas-tugas dari kepanitiaan di Prasmul itu banyak banget melatih soft skill, seperti contohnya public speaking, sama juga teamwork. Buat yang mau masuk kuliah, yang lagi nyari nih, yang lagi bimbang, gue mau masuk mana ya gitu. Dan gue saranin lu buat join branding Prasmul banget sih. Apalagi buat lu semua yang emang ngikutin banget nih kayak lokal brand gitu-gitu. Karena emang kalau gue sendiri ya, gue ngelihat kayak yang dibutuhin sekarang dengan perkembangan brand-brand ini sekarang, itu mereka tuh lagi butuh banget lo semua. Dan lo semua tuh emang akan berkontribusi juga ke depannya. Jadi kayak lo join aja sih branding Prasmul, dan lo ikutin semua kegiatannya, lo ikutin semua pelajarannya, lo terapin semuanya di kegiatan lo sehari-hari, dan gue yakin sih pasti itu bakal jadi jurusan yang tepat banget buat lo. Misalnya lu berniat untuk ngebuat bisnis, terus kayak lu pengen bisnis lu bisa bertahan nih di era gempuran inovasi bisnis baru. Kayak menurut gue tuh branding tuh jurusan yang tepat deh buat itu. Karena kita benar-benar diajarin loh gimana cara kita bisa approach konsumen, terus gimana supaya kita bisa buat ide-ide yang kayak bikin konsumen tuh tertarik gitu. Jadi kayak menurut gue branding is the best choice for you ya kalau lu mau kayak gitu. Belajar sesuai apa yang diujikan sama banyak berdoa. Itu doang. Menurut gue harus istirahat yang cukup. Habis itu harus latihan dari soal-soal matematika basic sama Inggrisnya itu, seingat gue Inggris TOEFL. Harus belajar apa itu? Belajar general knowledge aja tentang matematika, sama gue ngerasa tes psikologinya sih itu yang agak rumit. Untuk ngerjain psikotesnya itu lu pokoknya istirahat yang cukup, jangan stres, jangan terlalu banyak mikir, karena kalau misalnya lu stres malahan lu nggak akan bisa ngerjain, malah jadi ke pressure dan lu nggak akan bisa kasih nilai yang maksimal. Pokoknya belajar aja semampunya, secukupnya, terus pas ngerjain udah kerjain aja sebisa lu.